Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Akhwan fiddin, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sebuah majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati majelis ini dan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Khonfiddina azakumullah, kita insyaallah di beberapa pertemuan ke depan membaca sebuah kitab yang kalau secara global berbicara tentang dakwah tauhid, sejarahnya, ya, kemudian syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalamnya yang disebarkan oleh orang-orang musyrik dan para pembelanya, serta jawabannya yang kemudian dikenal atau masyhur di kalangan orang-orang yang mengkaji ilmu disebut dengan kitab Kashfus Syubuhat. Kashfu Asy-Syubuhat fit Tauhid. Kashfu itu menjawab, menyingkap, menjawab asy-syubuhat, jamak dari syubhat, ya, menjawab kerancuan-kerancuan fit Tauhid, dalam bertauhid. Ya, bahwa kita maklumi bahwa yang namanya bertauhid itu merupakan tujuan kita diciptakan. Bertauhid itu merupakan apa? Tujuan kita diciptakan. Bertauhid itu merupakan kewajiban terbesar. Bertauhid itu merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul. Bertauhid itu merupakan kunci keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan tentu saja, ya, iblis dan pasukannya
adalah menjadikan kita manusia anak cucu Adam ini tidak bertauhid. Menjadikan kita tidak apa? Tidak bertauhid. Tauhid itu merupakan fitrah. Manusia lahir bertauhid. Ya. Tapi tujuan terbesar iblis dan para pasukannya, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia adalah bagaimana manusia anak cucu Adam itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka itu syakirin ay muwahhidin, bertauhid. Itu ya sasaran terbesar iblis dan pasukannya. Ya, maka mereka dengan berbagai cara, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis dan pasukannya menggoda manusia supaya tidak bertauhid itu dari berbagai arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari berbagai arah. Tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya kita ini tidak bertauhid. Itu saja. Ya. Maka penafsiran dari berbagai arah ini, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari berbagai penjuru, mereka berusaha menyesatkan kita, menggoda kita supaya kita meninggalkan tauhid ini. Banyak cara yang mereka tempuh. Salah satunya adalah yang paling berat, cara-cara yang mereka tempuh, yang itu turun-temurun sejak Nabi Adam. Itu adalah dengan apa? Dengan menebar kerancuan yang diistilahkan dengan apa? Syubhat. Ya, hanya ya kalau bilang ini harta syubhat, maksudnya ini harta masih rancu, halal apa haram. Ya, bilang harta syubhat. Ya, ini uang syubhat, artinya ini uang masih rancu, hukumnya masih halal apa haram. Ya, tapi syubhat itu dia adalah sebuah kekeliruan, sebuah kebatilan yang akan membuat orang itu meninggalkan tauhid, tetapi dibungkus dengan apa? Dengan kebenaran. Kalau iblis pertama ketika menggoda Nabi Adam kan mengatakan begitu. Wa inni lakum minan nasihin. Iblis ini sedang menggoda Nabi Adam supaya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi iblis bilang sama Adam, sama istrinya bilang apa? Inilah kumalamin nasihat. Sungguh aku ini seorang pemberi nasihat untuk kalian berdua. Jadi sebenarnya itu adalah kekeliruan, kebatilan, kemungkaran, maksiat, tetapi dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kebaikan, dibungkus dengan kebenaran. Itu makanya disebut syubhat. Menjadi rancu, mana yang benar, mana yang salah. Jadi rancu. Tapi ini dalam perkara tauhid, dalam perkara terbesar tujuan kita diciptakan, ya, tujuan para nabi dan rasul diutus, tujuan kitab-kitab suci diturunkan, tujuan diciptakannya surga dan neraka, tujuan diciptakannya seluruh makhluk ini supaya manusia ini dan jin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bagaimana iblis dan pasukannya ini, setan dari jin dan manusia ini berusaha keras untuk menggagalkan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya ini, termasuk menciptakan kita. Kita langsung baca saja ya, insyaallah ya. Sebenarnya bukunya itu tipis, bukunya tipis sebenarnya. Ini setipis ini saja sudah ada penjelasannya. Jadi kalau nggak ada penjelasannya lebih tipis lagi sebenarnya. Ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali, ya, rahimahullahu taala. Beliau wafat di tahun 1206 Hijriah dan beliau adalah
salah satu dari dua pendiri kerajaan Saudi Arabia, ya kan? Kerajaan Saudi Arabia itu didirikan oleh dua orang, ya, satunya Imam Muhammad bin Saud, ya, yang satunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Berdua bersama-sama mendirikan kerajaan Saudi Arabia, ya. Jadi semua orang, ya, semua orang itu berhutang jasa, semua orang Islam berhutang jasa sama beliau. Ya, sekarang haji aman, umroh aman, ya, belum lagi bantuan-bantuan dari sana, semua umat Islam merasakannya. Ya, itu pada Allah jasa beliau, ya, jasa beliau. Qala bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Apa yang harus diketahui? Annat tauhid, bahwa tauhid yang itu menjadi letak perseteruan antara para nabi rasul dengan umatnya masing-masing, termasuk Nabi kita Muhammad SAW dengan umatnya, huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah. Yani semua ibadah lahir maupun batin, ibadah fisik maupun ibadah harta, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tauhid. Itu yang namanya tauhid, yang menjadi letak perseteruan para nabi dan rasul dengan kaumnya, dengan umatnya masing-masing, yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Wa huwa tauhid itu yang artinya memberikan seluruh ibadah kita lahir batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinur rusul. Itu merupakan agama seluruh rasul. Agama seluruh rasul, sejak Nabi Adam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, terlebih khusus sejak rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai yang terakhir. Ya kan? Antara fa'awaluhum alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul tadi, bihi, membawa misi tauhid ini, ila ibadihi, kepada seluruh manusia sesuai dengan umatnya masing-masing. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syarat masuk surga itu tauhid. Kunci pintu surga tauhid. Syarat terbebas dari neraka tauhid. Kemudian ketika manusia itu sudah dilahirkan di muka bumi ini, Allah ciptakan mereka bertauhid, tapi kemudian digoda oleh setan, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Allah mengutus para nabi dan rasul mengingatkan mereka supaya kembali kepada tauhid. Kalau kalian pengen balik ke surga, pengen selamat dari neraka, pengen bahagia di akhirat, bertauhid. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membiarkan manusia itu apa? Terlantar. Tidak membiarkan manusia itu terlantar. Sabul insan wa yutraka sudah. Apa manusia pantas menyangka dirinya itu dibiarkan terlantar setelah diciptakan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka, mengutus kepada mereka para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab suci, menjelaskan kepada manusia tauhid. Menjelaskan kepada manusia tauhid. Entah itu hakikat tauhid, ataukah itu kewajiban-kewajiban tauhid, entah itu hak-hak bertauhid, atau penjelasan tentang ciri-ciri oleh sifat-sifat orang bertauhid, atau sebaliknya. Demikian juga balasan orang yang bertauhid, atau sebaliknya. Kebalikan dari hakikat tauhid, yaitu tentang syirik, ya, perantara-perantara yang mengantarkan kepada syirik,
ya, hal-hal yang menyeret kepada kesyirikan ataupun sifat orang-orang yang berbuat kesyirikan dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi dan Rasul, kitab-kitab suci semuanya turun membawa itu. Itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Ya. Fa'awwaluhum Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang pertama Allah utus kepada manusia di muka bumi itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya ketika kaumnya itu terjatuh pada praktek-praktek, ya, melampaui batasan syariat terhadap orang-orang soleh. Ya, siapa mereka? Waddan wa Suwa'an wa Yahutha wa Ya'uq wa Nasr. Orang-orang soleh itu adalah Allah sebut di dalam surat apa? Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini semua nama orang-orang soleh yang hidup antara Nabi Adam dengan Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Abbas, ya, kana nas baina Adam wa Nuh asr qurun, kulluhum ala tauhid, kulluhum ala Islam. Manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ada 10 generasi. Wallahu a'lam usia masing-masing generasi tidak tahu. Usia masing-masing generasi sampai habis tidak tahu. Kalau Nabi Nuh saja hampir 1000 tahun, 1950 tahun. Ya kan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, antara Adam sampai Nuh itu 10 generasi, semuanya manusia itu di atas tauhid, di atas Islam. Semuanya bertauhid, semuanya beragama Islam. Kata Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian kisahnya orang-orang soleh yang 5 ini tadi, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr yang Allah sebut dalam surat Nuh itu, mereka memiliki murid-murid. Mereka memiliki jamaah wafat mereka. Ya. Nah, dalam riwayat disebutkan fi amin wahid, dalam 1 tahun 5-5-nya wafat. 5 tokoh orang soleh yang menjadi rujukan, ya, masyarakat, menjadi rujukan manusia saat itu wafat dalam satu. Yang pertama wafat Wad. Maka murid-muridnya ini apa? Sangat berduka. 5 orang ini wafat, murid-muridnya sangat berduka. Setan punya celah untuk menggoda mereka. Ketika melihat para pengikutnya ini, para jamaahnya ini sangat berduka, setan punya celah, iblis punya celah untuk menggoda mereka. Fa'auha ilaihimus syaitan, setan kemudian membisikkan kepada mereka. Ainin sibu ila majalisi mulatikan yajlisuna indaha ansaban, agar mereka membuat patung-patung orang-orang soleh itu ditaruh di majelis-majelis tempat mereka mengajar dulu, tempat mereka bermajelis, supaya ingat, ya, supaya ingat, supaya menjadi lebih bersemangat untuk beribadah. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dalam riwayat Al-Bukhari disebut, riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa setan punya celah untuk menggoda mereka itu karena mereka ketika berduka itu, ya, falamma matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang soleh yang 5 ini wafat, maka para pengikutnya ini saking berdukanya sering iktikaf di kuburan orang-orang soleh itu tadi. Sering iktikaf di kuburan orang-orang soleh itu tadi. Ya, saking berdukanya. Maka setan punya celah untuk menggoda mereka. Dibisikkan kepada mereka, bikin patungnya. Ya, bikin patungnya. Fafa'alu walam tu'bat, mereka lakukan itu, mereka bikin patung orang-orang soleh itu ditaruh di, ya, majelis-majelis para guru ini.
Kan? Para tokoh soleh ini. Setan kasih subat lagi setelah melihat itu bertahun-tahun berjalan, kasih bisikan lagi. Gimana kalau misalkan aku bikinkan setiap rumah satu? Setiap rumah aku bikinkan satu patung orang-orang soleh itu, sehingga setiap rumah bisa lebih segera mengingat mereka, sehingga termotivasi untuk beribadah seperti mereka, untuk soleh mengikuti mereka. Dalam riwayat At-Tabari ya, dalam tafsirnya. Maka mereka iakan itu, di setiap rumah ada patungnya. Ketika generasi berganti, hatta idza halaka ulaik, ketika generasi ini sudah berganti. Wa nusyal ilm. Kemudian kisah tentang patung, asal-muasalnya patung itu tadi sudah dilupakan. Dalam tafsiran yang lain, ilmu tauhid itu tergerus, mulai hilang. Ini makna nusyal ilm. Ya, karena alnya di situ, al-ilm di situ bisa al-ahdi dzihni, bisa al-ahdi dzikri. Kalau al-ahdi dzikri berarti kisah tentang patung asal-muasalnya patung itu hilang di kalangan mereka. Kok bisa ada patung di rumah? Kok bisa ada patung di kuburan? Kok bisa ada patung di majelis? Kisahnya udah nggak ditahu sama generasi-generasi berikutnya. Tapi kalau al-ilmu ini alnya ahdi dzihni, maka yang dimaksud tauhid. Ilmu tauhid dan kebalikannya yaitu syirik hilang dari mereka. Ya. Oh beda. Maka kemudian patung-patung itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya. Ya. Wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladzi kassara suwara haula'is salihin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliaulah yang menghancurkan patung 5 orang soleh itu tadi. Kita bayangin aja, sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW itu berapa juta tahun, ya, berapa miliar tahun nggak tahu. Tapi berhalanya yang pertama kali diibadahi oleh anak cucu Adam pertama kali disebabkan oleh apa? Al-ghulu bis-shalihin, disebabkan oleh praktek-praktek mereka yang keliru terhadap orang-orang soleh. Praktek-praktek mereka yang menyelisihi syariat terhadap orang soleh, karena ingin mengingat ibadahnya orang-orang soleh tadi, ingin bersemangat seperti orang-orang soleh para gurunya tadi. Ya, kekeliruan itu membuat mereka iktikaf di kuburannya, membuat mereka sangat berduka, membuat mereka bikin patung tadi. Hanya Syekh Muhammad rahimahullah kan bikin judul kan begitu. Ya. Karena praktek-praktek yang keliru melampaui batasan syariat terhadap orang-orang soleh itu, ya, menjadikan kuburan orang-orang soleh itu berhala-berhala yang diibadahi. Berarti sebab manusia pertama kali meninggalkan Islam, meninggalkan tauhid apa? Al-ghulu bis-shalihin. Syekh Muhammad mengatakan ana sawa kufri bani Adam wal ghulu bis-shalihin. Penyebab manusia pertama kafir, meninggalkan Islam, meninggalkan tauhid, penyebabnya apa? Praktek-praktek yang keliru, yang melampaui batasan syariat terhadap orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Bukan judi, bukan korupsi, bukan. Yang menyebabkan manusia pertama kali kafir meninggalkan Islam, bukan itu. Perzinahan, bukan. Minum khamar, bukan. Ya, tapi apa? Praktek-praktek yang keliru terhadap orang-orang soleh. Halus sekali. Berhala tadi, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr yang 5 tadi. Ketika terjadi bencana apa? Hukuman Allah berupa banjir yang besar di zaman Nabi Nuh, ya kan? Patung-patung tadi terbawa oleh banjir itu, kemudian terdampar di
jazirah di Jeddah. Sekarang namanya Jeddah. Terdampar di pantai apa? Jeddah. Kemudian tertutup apa? Tertutup pasir dan sebagainya. Sampai ketika tadinya penduduk tanah Jazirah Arab itu mengikuti agama Nabi Ibrahim, beribadah hanya kepada Allah karena mereka adalah para penjaga Ka'bah, para pelayan tanah suci, para pelayan tamu-tamu Allah yang datang untuk haji dan umroh. Ya, datang satu tokoh di antara mereka yang bernama siapa? Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ini beberapa generasi di atasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dihitung-hitung ya masih apa? Masih satu garis keturunan sampai kepada Quraisy, sampai kepada Ismail putra Ibrahim alaihi wassalam. Amr bin Luhai ini sebagai tokoh masyarakat saat itu sering melakukan perjalanan bisnis dagang kemana? Ke Syam, Suriah, Palestina dan sekitarnya. Terkadang ke Yaman, ya kan? Nah, ketika ke mana? Ke Syam, ya, ketika ke Suriah dan sekitarnya itu, beliau melihat, ya siapa? Amr bin Luhai ini melihat orang-orang Syam, melihat orang-orang Suriah, Palestina sekitarnya situ, orang Suriah beribadah kepada patung. Fastahsan ala dzalik, maka dia menganggap itu baik. Beribadah kepada patung ini baik. Maka dia bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh patung dari Suriah. Dibawa ke tanah suci kota Makkah. Ya, kemudian mulai disembah-sembah, diibadahi. Ya, ketika sudah, karena dia pemimpin, dia tokoh masyarakat. Kalau bahasa kita dia kepala suku. Yang lain ngikut aja. Yang lain ngikut saja. Kemudian dia dapat wangsit. Wangsit apa lagi? Dapat bisikan setan. Dapat bisikan setan supaya apa? Mengeskavasi, membongkar, ya, 5 patung yang dulu di zaman Nabi Nuh yang ada di Jeddah itu. Maka dia mengekskavasi, membongkar itu, ya, di pantai Jeddah, di pesisir Jeddah dibongkar itu pesisirnya berdasarkan mimpi tadi, ketemulah 5 patung itu yang dulu diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh. Ketemu, kemudian diangkut ke Mekah, dibagi-bagi. Taif dapat, Yasrib Madinah dapat, bahkan sampai ke Sabah, sampai ke Yaman dapat, dibagi-bagi patungnya. Ya, harta karun nih. Ya. 5 berhala. Usianya berapa? Wah, nggak tahu. Miliaran tahun mungkin, ya kan? Itulah awal mula berhala yang 5 itu diibadahi oleh penduduk Arab. Kisahnya begitu. Mimpi, kisahnya mimpi. Jadi penyebab peribadahan berhala di kota Makkah itu tadi ada 2. Ya, ada 2. Yang satu apa? Yang satu kalau di kota Makkah ini ya, kalau di pertama kali manusia beribadah kepada berhala, sebabnya adalah praktek-praktek yang keliru terhadap orang soleh, terhadap kuburan orang soleh. Kalau di tanah Arab sebabnya 2. Yang pertama, ya, istihsan, nganggep baik praktek agama di luar Islam, ditirunya. Itu yang ditiru oleh Amr bin Luhai tadi. Yang kedua, mimpi. Yang kedua apa? Mimpi. Jadi ini sumber. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ra'aitu, ya, Amr bin Luhai ya jurru qasbahu finnar. Fa innahu awwala man ghayyara dina Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, aku dalam mimpi, kalau mimpinya Nabi apa? Aku dalam mimpi, ya, Amr ibn Luhai tadi itu menyeret lambungnya, ususnya di neraka jahanam.
Dia adalah orang pertama yang merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi SAW ketika diutus jadi Nabi dan Rasul, kemudian tinggal di kota Makkah 13 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah 7 tahun, berarti berapa? 20 tahun. 20 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, baru menghancurkan berhala itu. 20 tahun dakwah berdarah-darah sampai harus hijrah ke kota Madinah, baru berhasil biaunillah menghancurkan berhala-berhala itu. Itu Nabi SAW. Ya, jadi itu bahayanya apa? Bahayanya fitnatus suar. Ya, bahayanya ya kesesatan yang ditimbulkan oleh patung-patung orang-orang soleh. Sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi SAW, miliaran tahun. Itu pun gak langsung ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau apa? Langsung berhasil menghancurkan berhala itu. Sampai sudah tahun ke-7 Hijriah, Fatu Makkah, baru beliau menghancurkan berhala itu. Subhanallah. 20 tahun. 20 tahun. Jadi Nabi SAW usianya sudah berapa? Ketika menghancurkan berhala ini usianya sudah berapa? 60 tahun. 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul. Ya, ayat pertama turun, warudza fahjur, berhala-berhala itu dan bersama penyembahnya fahjurhu, boykot. 20 tahun berikutnya ketika usianya sudah 60 tahun berhasil menghancurkan berhala-berhala itu. Ya, jadi jangan keburu bosan, ya, istijal, terburu-buru. Saya sudah ngaji 5 tahun kok ya masih begini-begini aja, ngaji tauhid 5 tahun. Nabi SAW 20 tahun. Nabi SAW. Ya. Nah. Arsalahullahu ila qaumin. Nabi SAW ini diutus kepada satu kaum, yaitu Quraisy. Yata'abbadun, yang mereka itu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan iktikaf di Masjidil Haram, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka melakukan haji, mereka melakukan umroh. Mereka juga yahujjun, melakukan haji, wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Wa yadhkurunallah, dan mereka juga berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Nabi SAW diutus, penduduk Makkah itu kondisinya seperti itu. Ketika Nabi SAW diutus, penduduk Makkah itu kondisinya seperti itu. Kalau di Sitah Mawadhi' Minas Sirah, dulu kita baca ya kan, itu beliau menceritakan penduduk Makkah saat itu, ya, kemungkarannya ada 3. Yang pertama, mereka melakukan berbagai bentuk maksiat, kezaliman, perzinahan dan sebagainya, perampokan, pencurian dan sebagainya, pembegalan. Mereka kalau begal bukan hanya duitnya yang diambil, ya. Kalau yang dibegal ini punya anak kecil, anak kecilnya juga diambil, dijual, jadikan budak. Ya, masih ingat kisahnya siapa? Zaid ibn Harithah, bapaknya Usamah bin Zaid. Ya, itu kan gara-gara keluarganya di perjalanan dibegal, dia masih kecil. Sama begalnya dia apa? Diambil juga, dijual, dibeli sama ayahnya siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Yang pertama, mereka melakukan maksiat. Yang kedua, mereka melakukan bid'ah ibadah. Mereka haji, tapi ada bid'ahnya. Perempuannya ketika tawaf telanjang. Ya, mereka melakukan ibadah haji, ibadah, tapi apa? Ada bid'ahnya. Ya. Mereka itikaf, tapi itikaf di Masjidil Haram juga itikaf di kuburan. Ada bid'ahnya. Itikaf di pohon Datu Anwat, pohon keramat. Ya, ada bid'ahnya. Mereka puasa juga. Ya. Nabi SAW ketika masih di Makkah sering puasa Asyura. Karena orang-orang penduduk Makkah puasa Asyura. Ya. Ini yang kedua. Kemungkaran mereka yang kedua ini. Yang ketiga, walakinnahum yaj'aluna ba'dhal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka melakukan berbagai bentuk ibadah, bahkan ibadah yang hanya dilakukan oleh mereka.
yaitu merenovasi Ka'bah. Merenovasi Ka'bah. Ya, yang merenovasi Ka'bah orang-orang apa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Orang-orang musyrik. Ya. Tapi mereka ini menjadikan sebagian makhluk, entah itu patung-patung orang soleh, entah itu kuburan Lat, kuburan orang soleh, ataupun pohon Uzza, pohon Datu Anwat, ataupun batu Manat, ataupun patung-patung yang lain, Hubal dan yang lainnya. Wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka jadikan sebagian makhluk-makhluk itu sebagai apa? Perantara antara mereka dengan Allah. Perantara dalam menyampaikan hajat mereka kepada Allah yang disebut dengan syafaat. Perantara dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah yang disebut dengan kurba. Jadi mereka mengangkat sebagian makhluk ini sebagai perantara itu dalam dua hal ini. Satu, perantara untuk menyampaikan hajat mereka keduniaan kepada Allah. Itu yang disebut dengan syafaat. Jadi jangan bingung, loh, kok orang musyrik minta syafaat? Bukannya orang musyrik di Mekah itu dulu nggak percaya kiamat? Karena syafaat yang dimaksud itu bukan syafaat nanti di hari kiamat, tapi syafaat ketika mereka masih hidup, ya, minta supaya hajatnya ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh tadi patung-patung orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh, oleh pohon yang dikeramatkan, oleh jin dan sebagainya tadi. Ini maknanya syafaat, perantara. Yang kedua, ya, perantaraan mereka minta supaya mereka ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepada patung-patung, kuburan-kuburan tadi, pohon-pohon dan keramat dan sebagainya, orang-orang soleh, jin dan sebagainya tadi. Dalam keyakinan mereka itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah, ya kan? Sejarah dakwah tauhid. Ya, diringkas dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemiripan antara ketika Nabi Nuh diutus sebagai rasul, diangkat sebagai rasul, dengan ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, ada kemiripan. Ketika Nabi Nuh diutus menjadi rasul, masyarakat juga melakukan beberapa ibadah peninggalan orang-orang soleh yang diajarkan kepada mereka, tapi juga beribadah kepada berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus juga begitu. Masyarakat memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peninggalan Nabi Ibrahim, tapi juga memberikan apa? Ibadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Ya. Itu kesamaan, kemiripan sejarah. Yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indah. Mithal malaikah wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Ya. Mereka berkata, kami menginginkan dengan beribadah kepada selain Allah, dengan beribadah kepada kuburan orang soleh, kepada berhala-berhala orang soleh ini, kami menginginkan mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau bisa? Mereka orang-orang suci, orang-orang soleh, sedangkan kita ini orang-orang berdosa. Gak pantas kita mau mendekat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka orang-orang suci, gak pernah berdosa. Kenapa gak pernah berdosa? Mereka sudah mati. Orang mati kan gak bisa berbuat dosa. Mereka orang-orang suci, mereka dekat dengan Allah. Jadi kita beribadah kepada mereka, dengan begitu mereka akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, nurid syafa'atahum indah. Kita menginginkan syafaat mereka. Itu apa? Mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih mengabulkan permintaan mereka, orang-orang soleh yang telah wafat, dibandingkan permintaan kita yang banyak dosa ini. Ya, siapa orang-orang soleh itu? Sosok-sosok yang soleh itu, para malaikat, Nabi Isa, ya, ibunya Nabi Isa, Maryam, wa unasun ghairihim minas salihin, dan orang-orang soleh selain mereka. Orang-orang soleh selain mereka. Ya, jadi orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa atau kepada Maryam, Siti Maryam, ya, itu awalnya dulu di zaman Rasul SAW diutus, itu kisahnya begitu seperti yang Allah sebut dalam surat Ali Imran itu. Ya, jadi mereka beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada Maryam, ibunda Nabi Isa, itu adalah tujuannya
supaya Nabi Isa dan Maryam ini sebagai orang suci ini mendekatkan mereka kepada Allah dan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Levelnya ringan ya. Levelnya ringan. Mereka belum sampai kepada level PKI, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka levelnya belum sampai kepada minta kepada bintang, minta kepada bulan, minta kepada matahari, minta kepada batu, belum. Levelnya belum sampai situ. Levelnya apa? Mengangkat orang-orang soleh yang telah wafat atau yang gaib ini sebagai apa? Perantara menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran begitu. Menceritakan orang-orang musyrik kepada kita itu orang musyrik yang levelnya rendahan aja. Kenapa enggak yang diceritakan detail-detail orang musyrik yang levelnya kelas atas? Kalau yang level rendahan saja sudah dijelaskan hukum-hukumnya mereka oleh Al-Quran, diperangi oleh Rasulullah SAW, apalagi yang levelnya lebih parah. Yang levelnya lebih apa? Lebih parah. Nggak perlu dijelaskan hukumnya. Orang Arab sudah paham. Ya, nggak perlu dijelaskan hukumnya. Kalau lebih parah, otomatis hukumnya lebih berat. Otomatis hukumnya lebih apa? Lebih berat. Ini maksud. Ya, maksud apa namanya? Beliau menceritakan sejarah. Ya, beliau menceritakan sejarah, nanti di akhir kitab akan disebutkan, atau di pertengahan kitab nanti akan disebutkan, disinggung lagi sejarah itu. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita salat Isya dulu ya. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.